Halo guys, kenalin nama aku Vina Wahyu Restriana. So hari ini aku mau review satu buku yang benar-benar jadi lifesaver aku ketika aku lagi nulis sejarah Islam. Oke, jadi judul bukunya itu adalah Sejarah Kerajaan Mughal dari awal berdiri sampai hingga kemundurannya. Jadi dari 1526 sampai 1857. Kalian bisa lihat covernya tuh kayak gini, depannya kayak gini, dan belakangnya tuh kayak gini. Kan kayak estetik banget, kayak gayanya tuh vintage gitu ya. Dan ini tuh karyanya Fahmi Riza Mahendra. Kalau kita bilang tentang Mughal tuh bukan cuma soal Taj Mahal aja, tapi buku ini tuh nge-spill gimana sebuah dinasti bisa berdiri hingga 300 tahun lamanya di tanah India dengan segala drama yang ada. Jadi menurut aku, buku ini tuh pas banget buat kita-kita yang pengen tahu sejarah, tapi nggak mau ribet dan nggak mau pusing sama bahasanya yang terlalu berat. Next, kita langsung aja masuk ke isi bukunya. Jadi di sini tuh penulis menulis bagian fase-fase Mughal dengan sangat rapi. Pertama, kita itu dikenalin sama Babur, dimana dia itu adalah sang pendiri Mughal yang punya ambisius energi yang luar biasa. Dan tentunya ada Sultan Akbar. Di buku ini tuh dijelasin kalau dia itu beneran real main karakter. Jadi dia bikin sebuah kebijakan, yaitu kebijakan toleransi universal. Keren banget gak sih di zaman segitu loh? Di zaman segitu dia udah mikirin gimana caranya buat mempersatukan perbedaan agama yang ada di India. Dan tentunya ada Shah Jahan. Penulis ngebahas sisi melankolisnya saat dia bangun Taj Mahal sebagai bukti cinta. Tapi dibalik itu semua, buku ini tuh juga ngasih tahu kalau pembangunan megah ini tuh butuh biaya yang sangat besar, yang pada saat itu mulai ngetes sisi ekonomi kerajaan atau stabilitas ekonomi kerajaan pada saat itu. Oh my god! Wow! Nah, kalian harus tahu di buku ini tuh ada part yang menurut aku paling seru. Nah, di sini ini sampai udah aku coret-coret karena menurut aku saking serunya pas waktu aku baca, yaitu bagian The Downfall. Jadi di sini tuh penulis nulis secara detail dari tahun 1707 sampai 1857. Jadi dia menulis secara rinci dan lengkap. Di sini tuh kita bisa lihat sosok Aurangzeb yang mana dia itu pintar banget tapi juga kaku banget. Jadi beda sama pendahulunya. Adanya perluasan wilayah yang kegedean itu malah bikin kontrol pusat jadi lemah. Red flag banget gak sih? Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku red flag banget sih buat sebuah kekaisarannya. Red flags. Puncaknya adalah campur tangan Inggris lewat EIC atau East India Company dan pemberontakan 1857. Buku ini tuh ngejelasin kalau runtuhnya Mughal itu bukan cuman soal musuh dari luar, tapi juga konflik internal yang udah terjadi selama berabad-abad. Jadi kalau secara keseluruhan buku ini dapat rating 8/10 dari aku. Kenapa? Karena menurut aku buku ini tuh benar-benar penjelasannya sangat-sangat kronologis. Jadi kita nggak takut kesasar waktu ngebaca. Kritik aku dikit aja sih, mungkin lebih slay kalau misal buku ini tuh lebih banyak lagi ilustrasinya di dalamnya. Tapi menurut aku kalau kita baca dari akademis itu buku ini tuh udah paling oke banget, udah paling bagus banget menurut aku. Jadi buat kalian yang suka sejarah atau yang pengen tahu sejarah, atau malah kalian itu adalah prodi sejarah, apalagi sejarah Islam, kalian wajib banget punya buku ini, atau paling nggak kalian tuh baca buku ini karena benar-benar bagus dan oke banget menurut aku ya. Karena orang berbeda-beda ya, tapi menurut aku bagus banget, makanya tadi aku kasih rating 8/10. Wow! Mungkin segitu dulu aja aku review buku ini. Kalian bisa beli sendiri, bisa beli lewat online atau langsung ke outlet gitu ya. Oke guys, see you in the next review. Bye bye.